Gimana jadinya kalau kecerdasan buatan atau AI bertemu dengan arsitektur paling kompleks yang pernah ada, yaitu otak manusia? Nah, ini bukan lagi sekedar bertemu, tapi mereka udah mulai menyatu. Hari ini kita bakal bongkar simbiosis baru yang luar biasa ini. Oke, kita mulai dengan sebuah skenario yang beneran terjadi. Bayangin, ada kasus neurologis yang super rumit. Di satu sudut, ada ahli saraf terbaik dengan pengalaman puluhan tahun. Di sudut lain, ada sebuah mesin. Menurut kalian, siapa yang bakal mecahin misteri ini lebih dulu dan lebih akurat? Manusia atau AI? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Coba lihat data ini. Sebuah Large Language Model atau LLM, sejenis AI yang dilatih khusus buat neurologi, ternyata bukan cuma sedikit lebih akurat. Skornya 86%, bandingin sama 55% dari ahli profesional. Terus kecepatannya kurang dari 30 detik, sementara manusia butuh 9 menit. Wow, ini bukan sekadar peningkatan biasa, ini lompatan kuantum dalam kemampuan diagnosis. Dan ini bukan kejadian langka loh. Bayangin lagi deh, ada model AI lain yang bisa mendeteksi penyakit Parkinson dari hasil MRI dengan spesifisitas 100%. Artinya, nggak ada salah diagnosis sama sekali, dan semua itu dilakukan dalam waktu kurang dari 1 menit. Kecepatan dan presisi setingkat ini bukan lagi mengubah aturan main, tapi benar-benar menciptakan permainan yang sama sekali baru. Jadi, gimana cara kita memahami semua ini? Nah, biar nggak bingung, ini dia peta jalan kita buat ngebahas semuanya. Kita bakal lihat kekuatan super diagnostik AI, ngebongkar beberapa mitos yang sering kita dengar, menjelajahi revolusi efisiensi yang terinspirasi dari otak, melihat gimana kita nyambungin pikiran langsung ke mesin, dan yang paling penting, kita bahas soal perlindungan etis yang kita butuhkan. Kita mulai dari kekuatan super diagnostik AI. Kita udah lihat gimana AI bisa mengubah diagnosis dari hitungan menit jadi cuma beberapa detik. Tapi, gimana caranya? Apa sih yang bikin mesin bisa ngalahin otak dalam permainannya sendiri? Nah, jawabannya bakal membawa kita untuk membongkar beberapa mitos besar. Oke, sekarang kita masuk ke gimana caranya. Kalian mungkin sering dengar perbandingan kayak GPT-4 punya parameter lebih banyak dari jumlah neuron di otak. Tapi, sejujurnya, perbandingan itu menyesatkan banget. Ibaratnya kita coba ngertiin sebuah kota cuma dari lihat petanya doang. Nggak bakal dapat gambaran penuhnya kan? Ini dia, perbedaan fundamentalnya. Otak kita itu sebuah mahakarya efisiensi. Kenapa? Karena arsitekturnya sparse atau renggang. Satu neuron cuma terhubung ke beberapa ribu neuron lainnya. Sebaliknya, LLM yang ada sekarang, koneksinya padat banget. Efektif sih, tapi boros energinya minta ampun. Nah, kutipan ini ngena banget. Intinya, kehebatan otak itu bukan soal kekuatan pemrosesan mentah, tapi soal efisiensi yang luar biasa bahkan dalam kondisi yang nggak sempurna. Otak bisa melakukan hal-hal ajaib dengan sumber daya yang sangat minim. Dan rahasia efisiensi inilah yang sekarang lagi dikejar mati-matian sama para pengembang AI. Nah, dari sini kita masuk ke bagian berikutnya, revolusi efisiensi. Masalah energi AI yang super gede ini bikin para peneliti balik lagi ke buku panduan aslinya, yaitu Otak Manusia untuk nemuin solusinya. Ini dia nih, biang keroknya. Model AI zaman sekarang itu rakus banget energinya. Biaya buat ngelatih satu model besar aja bisa lebih dari 100 juta dolar. Gak masuk akal kan? Angka ini jelas gak bisa terus-terusan begini. Kita butuh cara yang jauh lebih pintar dan lebih efisien. Dan solusinya, namanya komputasi neuromorfik. Ini bukan sekedar software baru ya. Ini adalah jenis hardware yang benar-benar beda. Chip yang dari awal didesain buat niru cara kerja otak kita yang super efisien itu. Dan hasilnya, beneran bikin melongo. Chip neuromorphing dari Intel yang namanya Loihi nunjukin efisiensi energi 5.000 kali lipat lebih baik dari chip biasa untuk tugas-tugas tertentu. 5.000 kali! Ini bukti nyata, dengan meniru cara kerja otak, kita bisa membuka level efisiensi yang tadinya nggak pernah kita bayangkan. Oke, kita udah lihat gimana AI niru dan belajar dari otak. Sekarang, kita siap buat lompatan paling radikal berikutnya. Saat AI nggak cuma belajar, tapi mulai ngobrol langsung sama otak kita. Perjalanannya tuh keren banget kalau kita lihat polanya. Pertama, AI cuma meniru otak dengan jaringan saraf tiruan. Terus, lewat komputasi neuromorfik, AI mulai belajar dari efisiensi otak. Dan sekarang puncaknya, AI bisa terhubung langsung dengan otak. Nah, teknologi yang bikin ini semua mungkin namanya antarmuka otak komputer atau BCI. Anggap aja ini jembatan utama antara pikiran kita sama dunia digital yang memungkinkan kita berkomunikasi dan ngontrol perangkat tanpa sentuhan sama sekali. Dan ini bukan cuma mimpi di film fiksi ilmiah loh. Sekarang aja, teknologi BCI udah bisa bantu orang menggerakkan lengan prostetik atau kursor komputer cuma pakai pikiran. Bayangin deh masa depannya.
nerbangin drone, nyetir mobil, atau bahkan mengubah pikiran kita jadi perintah rahasia yang super aman. Gila kan? Potensinya itu benar-benar gak ada batasnya. Oke. Kita udah lihat betapa dahsyatnya teknologi ini. Tapi sekarang, kita harus ngomongin bagian yang paling penting dari semuanya. Tanggung jawab. Dengan kekuatan untuk membaca dan terhubung ke otak, muncul pertanyaan etis yang sangat-sangat mendesak. Coba renungkan ini deh. Kalau otak kita bisa dibaca dan pikiran kita bisa jadi perintah digital, apa artinya privasi? Apa artinya kehendak bebas? Bukankah pikiran kita seharusnya jadi wilayah yang dilindungi sama seperti tubuh kita? Nah, buat ngejawab tantangan itu, muncullah sebuah konsep hukum baru yang super penting, neuro rights atau hak saraf. Ini adalah kerangka kerja yang dirancang untuk melindungi benteng terakhir kita, pikiran kita, dari eksploitasi dan manipulasi di zaman digital ini. Inilah medan pertempuran etis yang baru. Pertama, melindungi kebebasan kognitif kita. Hak untuk berpikir bebas tanpa intervensi. Kedua, memastikan privasi neurodata. Biar data otak kita nggak jadi barang dagangan baru. Dan ketiga, yang nggak kalah penting, mencegah adanya jurang sosial baru, di mana cuma orang kaya yang bisa upgrade kemampuan otaknya. Dan jangan salah, ini bukan cuma wacana, ini udah kejadian loh. Chili, sebuah negara di Amerika Selatan, jadi yang pertama di dunia yang memasukkan neuro rights langsung ke dalam konstitusi mereka. Ini langkah bersejarah yang jadi contoh penting buat seluruh dunia. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Selama ini kita selalu menjelajah keluar, lautan, benua, bahkan angkasa. Tapi, jangan-jangan perbatasan terakhir umat manusia yang paling penting, yang paling transformatif, dan yang paling harus kita jaga, ternyata ada di dalam diri kita sendiri?